Formulasi atau bentuk surat gugatan. Susunan atau formulasi surat gugatan terdiri dari A. Identitas dari para pihak. Penyebutan identitas para pihak dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Tentang penyebutan identitas dalam gugatan sangat sederhana sekali, tidak seperti dalam surat dakwaan dalam perkara pidana. Berdasarkan pasal 118.1 HER, pencantuman identitas dalam surat gugatan adalah sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan. Penyebutan identitas cukup dengan nama lengkap, alamat, atau tempat tinggal. Penyebutan identitas lainnya tidak imperatif. B. Fundamentum petendi atau posita atau positum. Dasar gugatan atau dasar tuntutan Grondslag van de Lis. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Fundamentum petendi positum posita gugatan jamak atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan, sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai. Fundamentum petendi yang dianggap lengkap dan memenuhi syarat memuat dua unsur. A. Dasar hukum rechtelijke grond, memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa. Dasar fakta feitelijke grond, memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek-objek perkara maupun dengan pihak tergugat. Penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat, tuntutan atau petitum. Apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar diputuskan oleh hakim, jadi tuntutan itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan. 1. Oleh karena itu petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Pasal 8 RV berisi pokok tuntutan penggugat berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat. Bentuk petitum. 1. Bentuk tunggal. 1. Petitum disebut berbentuk tunggal apabila deskripsi yang menyebut satu persatu pokok tuntutan tidak diikuti dengan susunan deskripsi petitum lain yang bersifat alternatif atau subsidiari. 2. Bentuk petitum tunggal tidak boleh hanya berbentuk kompositor atau ex quo et bono mohon keadilan saja, tetapi harus berbentuk rincian satu persatu sesuai dengan yang dikehendaki penggugat dikaitkan dengan dalil gugatan. 3. Petitum yang hanya mencantumkan mohon keadilan atau ex quo et bono tidak memenuhi syarat formil dan material petitum. Akibat hukumnya, gugatan dianggap mengandung cacat formil, sehingga harus dinyatakan gugatan NPA. 2. Bentuk alternatif. 1. Petitum primair dan subsidiar sama-sama dirinci. Baik petitum primair maupun subsidiar sama-sama dirinci satu persatu dengan rincian yang saling berbeda. Misalnya, angka 1 dan angka 2 petitum primer penggugat minta dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan menghukum tergugat untuk menyerahkan barang tersebut kepadanya yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi. Sedangkan pada angka 1 dan 2 petitum subsidiar, penggugat meminta dinyatakan orang yang berhak atau pemilik barang dan meminta agar tergugat dihukum untuk membayar harga barang. Pada contoh di atas jelas ada perbedaan antara tuntutan primair dan tuntutan subsidiar. Penerapan yang ditegakkan menghadapi petitum primer dan petitum subsidiar yang masing-masing dirinci satu persatu. Mutlak diterapkan secara alternatif. Oleh karena itu, hakim dalam mengambil dan menjatuhkan putusan harus memilih apakah petitum primer atau subsidiar yang hendak dikabulkan. Dengan demikian, hakim dalam menghadapi gugatan yang mengandung petitum primer dan subsidiar tidak boleh mencampur adukan dengan cara mengambil sebagian dari petitum primair dan sebagian dari petitum subsidiar. 2. Petitum primer dirinci, diikuti dengan petitum subsidiar berbentuk kompositor atau ex quo et bono mohon keadilan. Dalam hal ini, sifat alternatifnya tidak mutlak tidak absoluti.
Hakim bebas untuk mengambil seluruh dan sebagian petitum primair dan mengesampingkan petitum ex equo et bono. Bahkan hakim bebas dan berwenang menetapkan lain berdasarkan petitum ex equo et bono dengan syarat harus berdasarkan kelayakan atau kepatutan appropriateness dan kelayakan atau kepatutan yang ditetapkan atau dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan.